Shalom. Dengan sukacita pada pagi hari ini, amin. Kembali kita bersama berkumpul pada ibadah online pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami semua jemaat-Mu Tuhan kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau layakkan kami, Engkau kuduskan kami Tuhan. Engkau sertai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan memuliakan nama. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami buka hati kami untuk mengenal-Mu lebih dalam. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu dan ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu.
Terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin, haleluya. Mari bersama-sama kita bawa hati kita untuk menyembah dan memuji Dia Yesus Kristus Tuhan. Buka mata hati kita, sembah Dia, tinggikan Dia, sorak-sorai bagi Dia. siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Engkau Allah kami yang kudus, Engkau Bapa kami yang mulia. Biarlah segala kemuliaan, segala hormat, puji-pujian hanya bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Mari Engkau mengajar kami, membawa kami untuk kami lebih lagi mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, untuk kami mau lakukan, untuk kami rindu menyenangkan hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan,
Biarlah hikmat marifat yang daripada mengurapi hamba-Mu ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Senang kembali bersama-sama dengan Jemaat El Gibor. Bersama-sama kita menyembah, memuliakan Tuhan. Kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau di kiri kanan saudara ada mungkin suami kita, istri kita, anak kita, atau mungkin teman kita, mari katakan kiri kanan saudara, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Puji Tuhan. Ya saudara, saya juga merindukan situasi di mana kita bisa beribadah bersama-sama. Situasi yang penuh kasih, situasi yang penuh dengan canda, situasi yang penuh dengan kehangatan. Amin saudara. Sudah 8 bulan kita tidak beribadah di tempat ini. Kita tidak beribadah bersama-sama offline ya. Dan saudara, 1 bulan lagi kita akan merayakan Natal ya. Kelahiran dari Juru Selamat kita. Juga kita merayakan ulang tahun gereja kita ya. Ini tahun 2020 berarti sudah 16 tahun, hampir mau 16 tahun ya usia gereja kita, gereja El Gibor ini. Mari kita semua Jemaat El Gibor berdoa bersama ya, supaya kita bisa merayakan Natal nanti, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tempat ini kembali. Amin saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam kita akan membacakan firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 10 sampai 14. Yohanes 1 ayat 10 sampai 14. Yohanes 1 ayat 10 sampai 14 kita akan membacanya bersama-sama. Ayat 10 dikatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya dikatakan itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dan 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Sekali lagi katakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, saya ulang ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi, bahwa firman itu telah menjadi manusia di dalam diri Tuhan Yesus, dan dikatakan dia ada, dia diam di antara kita, di antara saudara dan saya, di antara Jemaat El Gibor ini. Dia ada ya. Yang jadi pertanyaan, seberapa banyak kita yang bisa merasakan kasih-Nya, yang kita bisa merasakan kehangatan kasih-Nya, kehangatan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dunia ini tidak sedikit juga yang belum sungguh-sungguh merasakan kasih anugerah-Nya itu. Saudara yang kasih Tuhan, di tengah kondisi dunia yang saat ini sepertinya rasanya semakin hari kok rasanya semakin sulit, semakin gelap ya. Situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu ini, mungkin juga jeratan masalah yang mengikat kita, penderitaan hidup,
dan ketidakadilan yang terus-menerus menimpa membuat kita itu kerap menjadi gamang, kerap membuat kita itu menjadi ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan timbul pikiran-pikiran yang jelek, pikiran yang buruk ya. Kenapa Tuhan membiarkan kejadian ini? Kenapa Tuhan membiarkan COVID-19 ini? Sehingga kita menjadi susah. Banyak saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan. Kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Itulah yang sering akhir-akhir ini kita pikirkan dan kita perkatakan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya ajak kita semua mendengar sebuah kisah. Ini adalah kisah nyata, saudara ya. Elie Wiesel, ya, nama Elie Wiesel, penerima hadiah Nobel perdamaian tahun 86, adalah seorang yang berhasil selamat dari kekejaman tentara Nazi. Ya, dia salah satu orang Yahudi yang selamat dari kekejaman tentara Nazi. Kemudian dia membuat buku, ya. Bukunya yang terkenal itu berjudul Night, ya. Ia berkisah tentang pengalamannya ketika berada di kamp konsentrasi di Auschwitz. Ya. Di dalam kamp konsentrasinya Nazi itu, kalau sudah masuk saudara, untuk hidup kecil sekali kemungkinannya. Dia bercerita tentang seorang anak Yahudi kecil, ya. Gak tahu apa kesalahannya, anak kecil itu kemudian digantung oleh tentara Nazi di hadapan para pembunikan pada waktu itu. Ketika saat tubuh kecil itu bergoyang-goyang meregang nyawa, semua orang tercekat. Dari kerumunan orang yang banyak itu terdengar suara bertanya, "Di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan?" Dan Elie Wiesel menjawabnya dengan lirih, "Di sana Tuhan kita digantung bersama anak itu." Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dia telah datang ke dunia ini. Dia ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa apapun yang terjadi, bahkan di dalam segala penderitaan, Tuhan Yesus tetap ada di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Apapun yang terjadi saudara, Dia tetap ada di dalam kita. Dia adalah Allah yang maha agung dan maha besar itu. Ternyata Dia juga adalah Allah yang mau dekat kepada kita yang berdosa ini. Allah yang kepadanya kita memanggil Bapa. Katakan Bapa, kita panggil Dia Bapa. Saudara, Dia tidak berada di luar kehidupan kita. Dia sungguh-sungguh berada di dalam setiap kita. Dia terlibat bersama kita setiap hari, merasakan apa yang kita rasakan dan menanggung apa yang kita tanggung. Amin saudara. Tuhan Yesus kita adalah Bapa yang hatinya penuh belas kasihan. Dia selalu ingin menolong saudara dan saya. Oleh karena itu pagi hari ini saya katakan kepada setiap saudara jemaat Al-Gibor, jangan berhenti datang kepadanya. Jangan berhenti mencari hadiratnya. Amin saudara. Yohanes 1 ayat 10 sampai 11 yang kita baca kembali. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, yaitu saudara dan saya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sungguh suatu ironi. Dikatakan dunia tidak mengenalnya, sedang Dia datang ke dunia untuk menyelamatkannya. Bahkan lebih lagi dikatakan umat miliknya, umat kepunyaannya sendiri tidak menerimanya. Pada Natal pertama ketika Raja Herodes
mencari anak laki-laki itu untuk dibunuh. Ya. Itu sama sekali tidak ada bedanya dengan hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini setiap tahun pada hari Natal, ya, jutaan orang di dunia itu bersuka cita karena mereka mengingat akan ada liburan. Mereka mengingat akan ada tamasya. Mereka akan bersenang-senang dan berpesta pora. Mereka sedang melupakan kedatangannya, bahwa dia sudah datang pada hari itu ke dunia ini. Saudara, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apakah ini tidak berarti sama dengan jutaan orang itu tidak menerimanya, jutaan orang itu menolak dia, dan itu sama seperti dengan membunuhnya, bukan? Namun bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Kristus, ini adalah waktunya kita untuk kembali berada di dalam kandang, di dalam palungan, dan mengingat bahwa firman itu telah menjadi manusia. Amin. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Bapak Ibu, ini adalah salah satu ayat yang paling dalam dan penting di dalam seluruh Alkitab. Dan ayat ini memberikan satu pernyataan yang jelas. Pernyataan yang jelas tentang inkarnasi Yesus Kristus, bahwa firman Allah itu telah menjadi manusia. Amin. Pagi hari ini kita akan pelajari 1 Yohanes 14 itu. Apa yang akan kita dapatkan? Amin, saudara. Yang pertama yang kita dapat adalah bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal. Amin. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pembukaannya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan dikatakan firman itu adalah Allah, ya. Kemudian di penutup di Wahyu 19 ayat 13 dikatakan ini adalah mimpi atau penglihatan yang dilihat Yohanes di Pulau Patmos ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dikatakan, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Amin. Jadi Alkitab kita mengatakan yang benar bahwa Yesus adalah firman Allah yang kekal. Ia adalah firman Allah yang kekal, yang berbicara kepada dunia, kepada manusia. Di sebagian belahan dunia, saudara, kita tahu bahwa kata Christmas, Natal, sering digantikan dengan holidays ya. Jadi diganti Christmas ya diganti holidays. Satu-satunya alasan yang tepat adalah karena orang-orang itu tidak ingin memikirkan tentang kelahiran Kristus. Mereka mau melupakan kelahiran Kristus. Bahkan mereka dibuat marah oleh kata Christmas, oleh kata Natal itu, karena mengingatkan mereka tentang firman Allah itu. Bahkan di Indonesia, ya, kita sering mendengar ada orang-orang yang haram mengucapkan Natal, haram memberikan selamat Natal, karena itu sama dengan mengakui kelahiran Yesus Kristus. Mereka menolak bahwa Yesus adalah firman Allah. Mereka marah dan berjuang untuk melawan Yesus Kristus sebagai satu-satunya firman Allah di dalam dunia yang jahat ini. Kristus sebagai firman Allah itu terlalu eksklusif bagi pikiran berdosa mereka. Jadi pikiran mereka yang berdosa tidak bisa menjangkau bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal. Jika Yesus adalah firman itu, ia menyingkirkan ide
dari saudara-saudara kita bahwa ia hanyalah seorang nabi. Jika Yesus adalah firman itu, ia menyingkirkan pandangan saksi Yehova bahwa ia hanyalah pribadi yang diciptakan. Dia bukan Allah. Jika Yesus adalah firman itu, ia menyingkirkan pandangan liberal tentang dia bahwa ia hanyalah teladan yang agung. Jika Yesus adalah firman itu, ia menyingkirkan semua firman-firman lainnya di dalam kitab-kitab suci mereka. Dia adalah Yesus, firman Allah yang kekal itu. Ibrani 1 ayat 2. Kita buka bersama-sama Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Ya, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, ya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nama Yesus akan terus kekal selama-lamanya, karena dia telah menjadikan alam semesta ini, bahkan nanti sampai pada akhir zaman. Ada kata amin, saudara? Tidak ada manusia atau agama lain atau pemimpin politik atau filsuf di sepanjang sejarah dapat membuat klaim sebagai firman Allah yang hidup seperti itu. Hanya satu-satunya Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal. Ya, dari kekekalan masa lalu sampai kekekalan masa depan, hanya ada satu firman yang kekal, dan namanya adalah Yesus Kristus. Amin. Jadi yang pertama, Yesus Kristus, kita mendapatkan rema. Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal, sekarang sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudara, kita kembali dalam Yohanes 1 ayat 14, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan dia di antara kita. Amin. Jadi dia menjadi manusia, dia di antara kita. Ya. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Sudah ketemu? Kita akan baca Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Jadi firman Allah yang kedua, Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, ya, yang takluk kepada hukum Taurat, ya. Lahir dari seorang perempuan, artinya dia adalah manusia biasa. Dan kita melihat bahwa ia bukan hanya firman yang kekal tadi yang pertama, namun dia juga menjadi firman yang berinkarnasi, artinya firman yang menjelma, berubah bentuk menjadi manusia, ya. Firman Allah yang telah ada bersama dengan Bapa dan Roh Kudus sejak pada mulanya, ya. Ya. Dikatakan dari ayat pertama, dia turun dari tatanya di sebelah kanan Allah dan hidup di antara kita dalam wujud manusia, ya. Jadi dia adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, dan ia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia di dalam inkarnasi itu. Dikatakan karena ia lahir dari seorang perempuan yang perawan. Pada suatu malam di kota kecil Bethlehem, dilahirkan di sebuah kandang dan dibalut dengan kain lampin, dibaringkan di sebuah palungan,
Jadi demikian jelasnya ya penjelasan kelahiran Tuhan Yesus sebagai manusia. Jadi ada kejelasannya. Dilahirkan seorang perawan di kota Bethlehem, di sebuah kandang dibalut dengan kain lapis, dibaringkan di sebuah palungan, ya, di tempat yang sangat sederhana itu. Firman Allah telah menjadi manusia dan memulai kehidupannya di antara kita sebagai satu-satunya Allah manusia yang pernah hidup di dunia ini. Amin, saudara. Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia. Makanya kita dapat merasakan kehadirannya, saudara. Kita dapat merasakan kasihnya, ya. Kita tidak bisa membayangkan jauh, ya, tapi kita bisa merasakan kasihnya yang begitu dekat di dalam hati kita. Karena dia juga adalah seorang manusia. Itu adalah yang kedua, saudara, bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang berinkarnasi. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah firman Allah yang dapat dilihat. Dia bukannya Allah yang tidak dapat dilihat dan dirasakan. Dia adalah firman Allah yang dapat kita lihat kemuliaannya dan kita rasakan hadiratnya. Kita akan membaca sekali lagi Yohanes 1 ayat 14. Mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita telah melihat kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pada suatu hari Yohanes, Petrus, ya, Yakobus diajak Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi di dalam Markus 9. Dan ketika Yohanes, Petrus, Yakobus sampai ke puncak gunung itu, dia melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus yang nampak, ya, bersama-sama dengan Elia dan Musa. Murid-murid Tuhan Yesus dapat melihat kemuliaannya. Tetapi di sisi lain, di dalam kehidupan mereka sehari-hari, murid-murid juga melihat kehidupan nyata dari seorang manusia Yesus ini. Dia melihat hari ke hari kehidupan Tuhan Yesus yang nyata. Coba kita pikirkan apa yang Rasul Yohanes katakan di dalam Yohanes 1:14 itu. Di Yohanes 1:14 tadi, Yohanes tadi menjelaskan kepada kita bahwa dia telah hidup bersama dengan Kristus. Katakan, ia telah hidup bersama-sama dengan Yesus Kristus itu hari demi hari. Yohanes tidak menulis teori filsafat. Yohanes ada di sana bersama Yesus Kristus. Jadi Yohanes melihat hari ke hari apa yang dilakukan Yesus. Dia dapat melihat semua mujizat yang dilakukan Yesus, dan dia dapat melihat kemuliaan Yesus. Yohanes hidup bersama-sama dengan Kristus, dan ia melihat sendiri kemuliaan Kristus itu dinyatakan. Yohanes mengenal Kristus adalah firman yang kekal yang telah menjadi manusia, karena ia telah melihat sendiri kemuliaan Kristus itu. Ada kata amin? Seberapa banyak dari kita sudah melihat kemuliaan Kristus, bahkan kita merasakan kemuliaannya ketika kita dijamah oleh Roh Kudus. Kita dapat merasakan sukacita dan damai sejahteranya, kasihnya yang besar itu menjamah setiap kita. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup itu. Jadi dia menceritakan bahwa sejak semula yang kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami,
yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman itu, tentang Yesus Kristus itu, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Ini adalah kesaksian Yohanes yang luar biasa. Ya, ini menunjukkan juga kepada kita bahwa Yesus Kristus itu dapat kita hampiri, dapat kita lihat. Sungguh kita juga dapat mengenal Yesus Kristus seperti Yohanes. Kita dapat merasakan hadiratnya. Kita dapat merasakan kita dapat mendengar suaranya, dan kita dapat menyaksikan kemuliaannya, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Jadi apa yang sudah dialami oleh Yohanes itu diberitakan kepada saudara dan saya juga. Dikatakan supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Yohanes sedang berkata kepada setiap kita bahwa kita juga dapat memiliki persekutuan dengan kami, dan kami di dalam Alkitab, bukan kami yang di dalam hiruk pikuk politik itu, ya. Ini kami di dalam Alkitab, artinya yaitu dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Kita bisa memiliki persekutuan bersama dengan Bapa dan anaknya, seperti Yohanes bisa bersekutu dengan Bapa dan Yesus Kristus. Itu hal yang luar biasa. Amin, saudara. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada setiap kita. Namun untuk memiliki persekutuan dengan Yesus ini, saudara, dengan Allah kita ini, kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Kita harus diinsafkan dari segala dosa-dosa kita. Kita harus datang kepada Yesus dengan percaya kepada Dia. Maka dosa-dosa kita itu akan disucikan oleh darahnya yang sudah tercurah di atas kayu salib. Oleh karena itu, marilah kita mencari Kristus dengan segenap hati sampai kita menemukannya. Jangan berhenti datang kepada Dia. Amin. Sekali lagi, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan kita Yesus Kristus dan menemukannya. Itu akan menjadi berkat terbesar dalam kehidupan kita. Dan mari kita menemukan kebenaran-kebenaran di dalam Yohanes 1:14 tadi. Dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal. Jadi firman Allah yang kekal itu adalah Yesus Kristus sendiri. Yang kedua, Yesus Kristus adalah firman Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia, ya. Jadi firman Allah yang telah berinkarnasi menjadi manusia itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah firman Allah yang dapat dilihat, ya. Firman Allah yang dapat dilihat, firman Allah yang dapat kita miliki, firman Allah yang dapat kita rasakan, firman Allah yang ada di dalam hidup kita semua. Itulah tiga hal yang kita dapatkan di dalam Yohanes 1 dari 1 Yohanes 1 ayat 14 tadi. Yohanes 1 ayat 14 tadi. Ada amin, saudara? Dan firman Tuhan pagi hari ini saya akan tutup dengan sebuah ayat Yeremia 29 ayat 13. Kita buka Yeremia 29 ayat 13. Kita akan baca dengan suara keras. 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Amin. Cari Tuhan dengan segenap hati. Temukan Dia dengan segenap hati. Rasakan Dia
dengan segenap hati. Karena Dia adalah Allah yang nyata. Dia adalah firman Allah yang nyata yang dapat kita rasakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Biarlah kita mau agungkan Dia, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Raja kita, Raja di atas segala raja yang layak diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji selamanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita karena namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Katakan Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita karena namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Sekali lagi mari kita agungkan Dia. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita karena namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Amin. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya. 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 Tepuk tangan bagi Dia. Bersorak-sorak bagi Dia. Karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Tuhan dan Allah kita. Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagimu. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Kami percaya dan saya percaya ada hadirat Tuhan yang melawat dimanapun saat ini kita berada. Mungkin saat ini saudara ada di rumah, saudara ada di tempat kerja mungkin, atau di tempat saudara lagi memasak, tetapi saya percaya hadirat Tuhan melawat semua kita. Amin. Mari saudara kasih Tuhan, kita bersama-sama kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita angkat kedua tanganmu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Juru Selamat kami yang hidup. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan jamahan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengubahkan setiap kami dan memulihkan setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasihi seperti biji mata-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, sekali lagi angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, membimbing saudara, mengajar saudara, melindungi saudara, dan sekali lagi memberkati saudara.
mulai dari pagi hari sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama katakan amin. Sekali lagi amin. Sekali lagi amin. Tuhan berkati, selamat pagi.